Ya, perkenalkan, nama saya Getrud Noveriatus, NIM 191041685, mata kuliah perilaku organisasi, semester 5, tanggal hari Senin 8 November 2021, dengan dosen Pak Adi Mursalim SE MM. Berikut adalah jawaban UTS saya. Dari beberapa soal yang telah diberikan oleh Pak Adi. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antar manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawabannya, pertama, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi, dan dengan demikian kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian dalam lingkungan organisasi. Kemudian, memahami perilaku yang terjadi di dalam lingkungan organisasi saja belum cukup, sehingga tujuan yang kedua mempelajari perilaku organisasi adalah agar kita dapat meramalkan kejadian-kejadian tersebut. Kemudian yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Setelah kita memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka selanjutnya kita harus mampu untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Jika kita menjumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, kita tentu ingin mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang akan dapat meramalkan apa yang akan terjadi kemudian hari jika kondisi yang sama muncul, sehingga membuat lingkungan organisasi menjadi lebih stabil. Kemudian yang ketiga, mengendalikan perilaku. Tujuan yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Kemudian terdapat beberapa bidang ilmu yang memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Itu soal yang keempat. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Yang pertama ada ilmu psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran kepribadian, persepsi, efektivitas, kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Kemudian ada ilmu psikologi sosial, ya adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikolog dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Kemudian ilmu sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama. Pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatukan dalam suatu sistem sosial. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, konflik, perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. Kemudian ada ilmu antropologi, adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Kemudian
Ada ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Sumbangsinya yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Kemudian yang kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawabannya adalah perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Kemudian melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Kemudian perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Kemudian membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga memengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Kemudian memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Kemudian soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan suatu unit harus diberikan kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Kemudian prinsip tentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Kemudian ada prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebut kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Kemudian ada prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Kemudian soal yang ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Adanya perilaku organisasi adalah perilaku seseorang atau individu dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu kita harus mampu atau tahu tentang memahami perilaku berbagai individu dan organisasi.
Adanya struktur dalam organisasi sangat berkaitan dengan adanya hubungan yang bersifat tetap dalam sebuah organisasi. Jika dalam sebuah organisasi tidak mempunyai atau memiliki struktur, maka sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian adanya proses yang dimaksud adalah adanya interaksi yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi ini meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dan kekuasaan dalam sebuah organisasi. Kemudian soal yang ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Pendekatan-pendekatan dalam perilaku organisasi dengan adanya interaksi atau hubungan antara individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sumber daya manusia, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas, dan pendekatan sistem. Kemudian soal yang ke-6, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan lingkungannya. Dalam perilaku setiap individu itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi akan berperilaku berbeda satu sama lain. Dan organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki pekerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kemudian soal yang ke-10, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Yang pertama, perilaku tertutup atau cover behavior. Seorang terhadap stimulus yang masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap belum biasa diamati oleh orang lain. Kemudian faktor yang kedua adalah perilaku terbuka atau over behavior. Seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka, ini sudah jelas dilakukan atau praktik yang sangat mudah diamati atau dilihat orang lain. Soal yang ke-11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkata lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilakunya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Prenkel tahun 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku atau perbuatan seseorang. Pada soal yang ke-12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keragaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Soal yang ke-13, saya berikan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman golongan, dan terakhir keberagaman jenis kelamin dan gender. Kemudian soal yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Tugas-tugas yang telah saya kerjakan yaitu meringkas dan membuat video record dari bab 1 sampai bab 4 yang ada di buku perilaku organisasi yang telah Pak Adi bagikan. Baiklah, sekian jawaban UTS perilaku organisasi dari saya. Sekian dan terima kasih.